Al-Quran tidak menunjukkan tentang perilaku tersebut. Apabila Dr. William tidak dapat memahami Al-Quran, maka tidak lantas berarti Al-Quran salah. Al-Quran menyebutkan, mereka hidup dalam komunitas, membahas mengenai binatang dan burung yang hidup berkelompok dalam komunitas. Halnya manusia, ayat tersebut tidak membahas perilaku. Pada zaman sekarang, ilmu pengetahuan memaparkan bahwa semua binatang, burung, dan makhluk hidup di dunia, mereka hidup dalam komunitas seperti manusia yang berarti mereka hidup bersama-sama. Saya akan membahas embriologi dari poin 8 dan 9 seperti yang Dr. William Campbell kemukakan. Dan saya akan menjawabnya dengan lebih detail. Poin-poin yang dikemukakannya dalam embriologi selain satu poin yang saya sampaikan dalam pidato saya, beliau mengatakan dari perkembangan yang disebutkan oleh Hippocrates dan Galon, beliau menunjukkan beberapa slide. Hal yang harus dicatat, hanya karena seseorang mengatakan sesuatu yang sama dengan Al-Quran, tidak lantas berarti Al-Quran telah meniru hal tersebut. Misalkan saya membuat pernyataan, tapi pernyataan saya itu telah dikatakan oleh orang lain. Hal tersebut tidak lantas berarti saya telah menjiplak. Itu mungkin saja, tapi mungkin juga tidak. Menggunakan pendekatan konflik dengan Al-Quran, ya, ia menjiplak. Mari kita analisa. Al-Quran tidak mengambil hal-hal yang salah dari Hippocrates. Apabila ia ingin menjiplaknya, ia akan menjiplak semua. Hal ini logis, kecuali apabila ia seorang ilmuwan. Baiklah, ini benar. Oh, ini salah, saya tidak akan menjiplak. Ini benar, saya akan menjiplaknya. Semua tahapan Hippocrates dan Galon tidaklah sama dengan Al-Quran. Hippocrates tidak berbicara tentang lintas seperti substansi. Mereka tidak menyinggung mudghah sama sekali. Pada bagian manakah mereka membahas hal tersebut? Pada saat itu Hippocrates dan Galon mengatakan bahwa bahkan wanita mempunyai cairan semen. Siapa yang mengatakan itu? Injil mengatakan dalam Imamat nomor 12 ayat 1-2 bahwa wanita memberikan benih. Jadi Injillah yang menjiplak Hippocrates. Injil menyebutkan dalam Ayub bab nomor 10 ayat 9 dan 10 bahwa kami menciptakan manusia dari tanah liat seperti mencurahkan susu dan mengentalkan keju. Susu cair dan keju beku adalah jiplakan yang sama percis dari Hippocrates. Mengapa jiplakan? Karena hal itu bukan firman Tuhan dan tidak ilmiah. Hal tersebut disebutkan oleh Hippocrates dan Galon, orang Yunani, bahwa manusia diciptakan seperti keju beku. Injil menirunya persis. Namun Al-Quran, alhamdulillah. Dan bila Anda menganalisa dan membaca buku tentang embriologi, bahkan Dr. Kate Moore mengatakan bahwa Hippocrates dan orang lain seperti Galon dan sebagainya, mereka tidak memberikan banyak sumbangan dalam hal embriologi. Seperti halnya Aristoteles. Banyak yang benar dan banyak yang salah. Lebih lanjut beliau berkata pada abad pertengahan, atau pada zaman Arab, Al-Quran memberikan tambahan-tambahan. Lalu apabila hal tersebut dijiplak sama persis, mengapa dalam bukunya Dr. Kate Moore mengakui Al-Quran? Ia mengakui Aristoteles dan Hippocrates, namun disebut di sana banyak yang salah. Yang tidak ia sebut, hanya kitab suci Al-Quran. Ini bukti yang cukup bahwa Al-Quran tidak dijiplak dari bangsa Yunani. Anda akan memberitahu saya bahwa dunia berbentuk bulat, dijiplak dari bangsa Yunani. Saya tahu Pogorus, orang Yunani yang hidup pada abad 6 sebelum Masehi, yang percaya bahwa bumi berotasi. Mereka juga percaya bahwa matahari dipantulkan. Apabila Nabi Muhammad, nauzubillah, menjiplak, mengapa beliau tidak menjiplak? Mereka percaya matahari tidak bergerak. Mereka percaya matahari adalah pusat alam semesta. Jadi mengapa Muhammad menjiplak hal yang benar dan menghapus hal yang tidak benar? Ini bukti bahwa Nabi Muhammad, segala puji baginya, tidak menjiplak. Beliau lalu memberikan sebuah daftar bahwa dari Yunani ke Syria, Syria ke Arab, dan penelitian besar. Satu pernyataan dari Al-Quran cukup untuk membenarkan hal tersebut. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Ankabut 29 ayat 48 bahwa kamu tidak pernah membaca sebelumnya sesuatu kitab pun, dan kamu tidak menulis sesuatu kitab dengan tangan kananmu. Andaikan pernah, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Nabi Muhammad adalah ummi. Beliau tidak dapat menulis dan membaca. Faktor sejarah tersebut cukup untuk membuktikan bahwa beliau tidak menjiplak dari manapun. Cukup. Bayangkan, bahkan seorang ilmuwan yang sangat pandai membaca dan menulis tidak dapat melakukan hal tersebut, tapi Allah dapat membuat Nabi yang terakhir sebagai seorang ummi. Seperti orang yang menulis buku yang bertentangan dengan Islam. Mereka tidak dapat membuka mulut mereka. Ada berbagai macam hal yang dapat saya bahas lagi mengenai Injil.
Saya mematahkan argumen Dr. William yang bertentangan dengan Al-Quran. Alhamdulillah tidak ada satu poin pun. Al-Quran bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Beliau belum menyinggung 22 poin yang saya kemukakan. Hanya 2 poin tapi tidak terbukti. Jadi semua 22 poin tersebut membuktikan bahwa Injil bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Poin ke-23 dalam bidang zoologi. Dalam bidang zoologi disebutkan dalam Imamat bab nomor 11 ayat 6 bahwa kelinci adalah seekor pemamah biak. Kita tahu bahwa kelinci tidak memamah biak. Sebelum orang terkecoh dengan gerakan kelinci, sekarang kita tahu kelinci bukanlah seekor pemamah biak atau pula mempunyai perut yang rumit. Disebutkan dalam Proverb bab nomor 6 ayat 7 bahwa semut tidak mempunyai pemimpin, rasa, ketua. Sekarang kita tahu bahwa semut adalah serangga yang sangat canggih. Mereka memiliki sebuah sistem kerja yang sangat bagus, di mana mereka memiliki pemimpin, ketua, dan pekerja. Oleh karena itulah Injil tidak ilmiah. Lebih lanjut disebut dalam Injil. Dalam Kejadian nomor 3 ayat 14 dan Yesaya 65 ayat 25 bahwa ular akan hidup debu. Tidak ada dalam buku geologi yang menyebutkan itu. Disebutkan dalam Imamat nomor 11 ayat 20. Di antara hal-hal yang menjijikkan, unggas yang berkaki 4. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa unggas adalah terjemahan yang salah dalam kata bahasa Yahudi, uf. Versi Raja James berarti serangga atau makhluk bersayap. Dalam versi internasional baru disebut makhluk bersayap. Juga disebutkan semua serangga. Yang berkaki 4 adalah yang menjijikkan. Mereka menjijikkan bagi Anda. Saya ingin bertanya pada Dr. William Campbell, serangga manakah yang berkaki 4? Bahkan seorang siswa SD yang baru lulus pun tahu bahwa serangga berkaki 6. Tidak ada burung, tidak ada unggas, tidak ada serangga di dunia ini yang memiliki 4 kaki. Selanjutnya terdapat binatang mitos dan binatang ajaib yang disebutkan dalam Injil, seolah mereka benar-benar ada. Contohnya unicorn. Hal ini disebut dalam kitab Yesaya bab 34 ayat 7. Seakan hewan ini benar-benar ada. Tapi di dalam kamus, hewan ini digambarkan sebagai hewan dengan tubuh kuda dan juga bertanduk, yang merupakan sebuah mitos. Waktu saya habis, saya ingin menyampaikan permintaan maaf bila telah melukai perasaan orang Kristen. Itu bukan maksud saya. Ini hanya tanggapan terhadap buku Dr. William Campbell untuk membuktikan bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dan Injil meskipun ada bagian yang kita perhatikan mungkin merupakan firman Tuhan, lengkapnya bukan firman Tuhan. Saya ingin mengakhiri pidato saya dengan kutipan dari Al-Quran yang agung dalam surat Al-Isra 17 ayat 81. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil sesuatu yang pasti lenyap. Wa akru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Dr. Campbell, Dr. Zakir Naik atas presentasi Anda. Demikian juga atas tanggapannya. Akhirnya kami akan menyelenggarakan sesi partisipasi hadirin, yaitu sesi tanya jawab. Untuk memaksimalkan manfaat dalam waktu yang terbatas yang kita miliki, kira-kira 60 menit, kami menginginkan peraturan berikut ini dapat ditaati oleh para hadirin. Pertanyaan Anda harus mengenai topik pembicaraan, Al-Quran dan Bible dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Pertanyaan yang di luar topik tersebut tidak akan ditanggapi. Harap ajukan pertanyaan Anda dengan jelas dan tidak berbelit-belit. Ini bukan saatnya untuk memberikan kuliah. Demikian pula untuk pertanyaan bantahan bagi para penanya. Dr. William Campbell dan Dr. Zakir Naik harus menjawab pertanyaan tersebut dengan jelas dan tiap jawaban tidak boleh lebih dari 5 menit. 4 mikrofon telah disediakan di auditorium untuk pertanyaan yang diajukan. 2 mikrofon yang di samping panggung untuk pria dan 2 mikrofon di bagian belakang, lorong yang di tengah untuk hadirin wanita. Bagi mereka yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Dr. William Campbell, harap mengantri di belakang mikrofon di sebelah kiri saya. Hadirin pria di bagian depan, wanita di belakang. Dan bagi mereka yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Dr. Zakir Naik, harap mengantri di belakang mikrofon di sebelah kanan saya. Hadirin pria di bagian depan, wanita di bagian belakang. Saya harap hadirin yang berada di balkon memaklumi kami. Kami senang ini adalah seminar yang dipenuhi para hadirin. Namun kami meminta kepada Anda yang ada di balkon
dipersilahkan turun untuk memberikan pertanyaan.